Hari ini kita akan lanjut lagi pembelajaran kita, yaitu tema 6 subtema 1 muatan pembelajaran IPS. Nah, adapun yang akan kita pelajari tentang sumber daya alam atau SDA. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, setelah anak-anak menonton video ini, Pak Guru harapkan anak-anak dapat mengetahui jenis-jenis sumber daya alam. Nah, seperti biasa di awal video, Pak Guru akan berikan kalian persepsi sebagai tugas penilaian lisan kalian. Tapi sebelum masuk persepsi, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain pastinya. Itu akan Pak Guru pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ayo anak-anak, silakan dipersiapkan buku pena jilid 4C kalian, buku latihan, karena di akhir video Pak Guru akan berikan kalian tugas sebagai penilaian tugas pastinya. Nah, adapun persepsi pada hari ini yaitu apa perbedaan yang mendasar dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pak Guru ulangi ya, apa sih perbedaan dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Jika kalian sudah tahu, silakan kalian bisa jawab ke WA Pak Guru. Jadi di WA Pak Guru secara pribadi ya, jawaban kalian nanti akan Pak Guru nilai masing-masing. Kita akan masuk ke materi awal, yaitu tentang menjelaskan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam itu terbagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Contohnya, yang pertama air, lalu hewan ternak, dan tanaman budidaya. Jadi ketiga contoh sumber daya alam ini tidak akan habis atau susah habisnya jika digunakan secara terus-menerus. Tetapi kita harus bijak dalam menggunakan sumber daya alam ini pastinya ya anak-anak ya. Nah, adapun contoh-contoh pemanfaatan sumber daya alam untuk kehidupan manusia. Ini sumber daya alam yang dapat diperbaharui pastinya anak-anak ya. Yang pertama itu adalah angin. Itu untuk membangkitkan listrik, salah satu contohnya. Selanjutnya ada sungai untuk bisa sebagai budidaya ikan, budidaya udang, sebagai sarana transportasi dan juga sarana kegiatan ekonomi. Seperti pada gambar ini adalah pemanfaatan sungai sebagai pasar apung anak-anak. Ya, jadi ini pasarnya mengapung, pedagangnya menggunakan perahu. Selanjutnya, jagung sebagai sumber bahan makanan. Salah satu sumber bahan makanan pokok di Indonesia itu merupakan jagung ya anak-anak ya. Lalu ada yang namanya tanah liat. Itu sebagai sarana untuk membuat gerabah, alat rumah tangga, dan kerajinan tangan. Itu merupakan beberapa contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui anak-anak. Selanjutnya, menjelaskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Sumber daya alam tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, emas sebagai bahan baku perhiasan, lalu ada belerang sebagai bahan baku kosmetik, dan grafit sebagai bahan baku pembuatan pensil. Ya, tidak hanya ketiga sumber daya alam itu, ini ada beberapa jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama ada minyak bumi, lalu ada biji besi, ada bauksit, ada marmer, lalu yang kelima itu belerang, yang keenam nikel, yang ketujuh grafit. Nah, tabel ini juga bisa kalian
simak atau kalian baca pada buku Bu Pena kalian di halaman 17 anak-anak. Baik, itulah tadi penjelasan tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi di akhir video mari kita berlatih sebagai tugas kalian, penilaian tugasnya. Ya, silakan kerjakan bagian ayo berlatih halaman 12 buku paket Bu Pena jilid 4C kalian. Lalu kerjakan pada buku latihan dan jika sudah selesai kirimkan hasil pekerjaan ke WA Guru Wali pastinya. Nah, tidak henti-hentinya Pak Guru memberikan nasihat kepada kalian, jagalah kebersihan, jagalah kesehatan kalian, gunakanlah masker jika harus beraktivitas di luar rumah atau bepergian keluar rumah, cuci tangan pakai sabun dan bilas dengan air mengalir. Dan ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan kita dan keluarga yang kita sayangi. Sekian dulu video Pak Guru untuk hari ini, kita akan bertemu di video berikutnya. Bye-bye.